Kita bersukacita ya, kita bersukacita karena kita menjadi anak Tuhan. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan, bagaimana Tuhan memberi kita kuasa menjadi anak Allah. Ya, hebat itu loh, kita menjadi anak Allah, anak yang maha kuasa. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 12. Ayat ini udah sering kali kita baca ya. Tapi sering kali kita dibutakan iblis. Sering kali kita lupa. Coba kita baca Yohanes pasal 1 ayat 12. Saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri. Kita baca ayat ini ya. 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Terima kasih, silakan saudara duduk. Saudara-saudaraku, firman Tuhan berkata, tetapi semua orang, ya, semua orang yang menerima Yesus, diberi Tuhan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, saya percaya kita semua yang hadir ini percaya sama Tuhan Yesus. Amin. Percaya. Ya, kita percaya. Jadi kalau kita percaya, firman Tuhan berkata, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Saudara, seringkali kita lupa ayat ini. Seringkali kita lupa siapa diri kita. Kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Kita diberi kuasa menjadi anak bupati, senang gak? Anak presiden. Senang? Senanglah. Iya kan? Menjadi anak Allah, adakah senang? Senang kita itu memang senang gitu. Atau senang sekali. Senang sekali ya. Jadi saudara-saudara, sebenarnya kesusahan apapun yang menekan kita, pegang aja, aku anak Allah. Pasti kesulitan, kesusahan itu udah lebih rendah. Kalau kita mengaku, aku anak Allah. Siapa di sini sedang dalam keadaan susah? Ada susah? Nggak usah pun kamu bilang-bilang, pokoknya di hati itu ada sesuatu gitu kan. Coba bandingkan, mana lebih senang kamu menjadi anak Allah daripada kesusahan yang menekan kami itu. Ada tadi mama-mama sama bapak-bapak berkelahi, berhantam dari rumah. Ada? Ada tadi anak-anak dimarahi mamanya. Saudara-saudara, apapun kesusahan kita ya, apapun kesusahan kita, jauh lebih tinggi kebanggaan menjadi anak Allah. Jemaat Logendek ini ku tengok banyak kali diberkati Tuhan ya, mahal tomat, mahal cabai, ku 3 minagana. Bangga kan? Mana lebih bangga mahal tomat daripada menjadi anak Allah? Tuhan. Jangan kita
menyangka, oh aku si jagauna. Mahal tomat, mahal cabai. Jangan, aku anak Allah. Terima kasih Tuhan, mahal jualanku. Itu bersyukur baik sekali. Tapi jangan berbangga. Lebihlah kita berbangga menjadi anak Tuhan. Kalau kita menjadi orang percaya, kalau kita sakit, masihkah kita ke dukun? Tidak, bagus. Kalau kita masih ke dukun, berarti kita bukan orang percaya. Kalau ada masalah kita, kalau hilang barang kita, masihkah kita ke dukun? Enggak, bagus. Saudara-saudara, kalau rugi tanaman kita, masihkah kita marsak? Itu orang Tapanuli ya, marsak. Susah. Amang inang, hilang cabeku. Amang inang, hilang tomatku. Saudara-saudara, bukti kita anak Tuhan, segala sesuatunya kita syukuri. Itu buktinya anak Tuhan. Itu buktinya anak yang sudah ditebus oleh Tuhan. Amin. Amin. Biar kadang-kadang datang yang seperti yang kita tidak suka, ya. Datang masalah, datang penyakit. Saudara-saudara, ingat kita anak Allah, sudah diberi kuasa menjadi anak Allah. Saudara-saudara, banyak kali ya orang-orang pemimpin-pemimpin di dunia ini, raja-raja yang ada di dunia ini, selalu kalau panglimanya, kalau rajanya dia tinggal di istana, tentara-tentaranya, panglimanya dia suruh berperang, tapi raja dia tinggal di istana. Saudara-saudara, raja kita, Tuhan kita, dia terjun, ya, dia sampai mati, dia tinggalkan sorga mulia, turun ke dunia sampai mati. Saudara-saudara, itulah raja kita, itulah panglima kita, itulah yang menjadi raja di atas segala raja, yang berjanji diberinya kuasa kepada kita. Kenapa kita masih takut, saudara-saudara? Saya dulu pernah ya, kalau saya memang sering sakit. Tapi Tuhan selalu tolong. Tuhan selalu memberkati. Tuhan selalu bela, sampai hari ini belum mati. Pernah dulu kan, kutanya dokter, ini sakit du, ini sakit du, ini sakit du. Jadi kuceritakanlah sama Bapak Gembala di rumah. Ini penyakitku katanya, ini penyakitku kata dokter tadi, ini akibatnya, ini nanti jadinya katanya. Ku bilang, ku ceritakan kan, Mama, ku ingat selalu ya, Mama, mana kamu lebih percaya dokter dari Tuhan? Tuhan bilang, udah ku tanggung segala penyakitmu. Engkau sudah sembuh, kata Tuhan. Dokter bilang kamu sakit, pilih yang mana kamu percaya, katanya. Yang mana kamu percaya, yang dokter bilang atau Tuhan Yesus bilang? Firman Tuhan bilang, oh iya ya. Nah, jadi saudara-saudara, bukan karena saya berobat, bukan karena banyak vitamin saya makan, saudara-saudara. Tetapi waktu itu, oh iya ya, aku kan sudah disembuhkan Yesus. Jadi akhirnya sampai hari ini aku masih hidup. Firman Tuhan mari kita pegang, saudara-saudara. Kita imani.
Itu tandanya kita orang percaya. Saudara orang percaya, pegang janji Tuhan, imani firman Tuhan. Saudara, kalau kita ingat ya, kalau sebentar kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Gak ada sedikit pun disayangkan Tuhan dirinya, saudara-saudaraku. Gak ada dia sisakan kasihnya kepada kita. Gak ada dia sisakan. Semuanya dia berikan. Semuanya dia berikan. Waktu Yesus disalibkan, waktu Yesus dicambuk, waktu Yesus mengalami penderitaan terakhir sekali, waktu dikasih sama dia itu cuka, ya, kata dalam firman Tuhan dikatakan dikasih supaya nggak sakit kali dia rasa. Ya, nggak sakit kali Yesus rasa di kayu salib itu, dikasih seperti umpamanya antalgin, entah obat bius. Tapi Yesus nggak mau. Yesus dia tolak itu. Aku mau sepenuhnya untuk menebus dosa. Ya. Waktu hari Natal, waktu tanggal 1, ada satu hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Waktu itu saudara-saudara, dia guru sekolah Alkitab. Dia ceritakan bagaimana semuanya pengalaman rencana Tuhan, ya. Dari rencana semula bahwa Adam ditaruh di Taman Eden itu begitu bahagia. Begitu segala keperluannya Tuhan sudah sediakan. Tapi datang ular untuk mengganggu. Saudara-saudara, memang ada yang mengganggu kita. Tetapi pegang bahwa ada Tuhan yang membela kita. Ada Tuhan yang membela kita. Ada Tuhan yang menolong kita. Ada Tuhan yang menyertai kita. Saudara-saudara, seringkali kita takut kepada musuh. Seringkali kita takut kepada musuh. Memang. Tapi saudara, jauh lebih kuat ya Tuhan kita. Seringkali saya buat contoh. Kalau udah datang pencuri, ya, datang pencuri, mulai dia congkel jendela kita. Kita bilang dari rumah, bagaimana pencurinya? Lari kan? Lari apa enggak? Lari. Hanya kita bilang, sebab kita tahu ada orang di luar. Tapi coba kalau kita semakin takut, semakin kita takut, leluasalah musuh itu memasuki rumah kita. Demikian iman kita, saudara-saudara, pengharapan kita digoda iblis, mau dipengaruhi iblis. Kalau kita berkata, aku anak Allah, aku anak Allah, aku sudah diberi kuasa menjadi anak Allah. Iblis yang mau menjatuhkan kita itu dia akan lari, saudara-saudara. Saudara mau dikuasai atau mau iblisnya lari? Pakai firman Tuhan. Pakai firman Tuhan. Aku sudah ditebus dengan darah Yesus. Aku sudah diberi kuasa menjadi anak Allah. Pegang itu, saudara-saudara. Pegang. Kita akan baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya. Ayat ini udah sering kali kita baca, tapi kita ulangi lagi. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ini dikatakan ayo kita baca bersama. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur.
Kalau kita diberkati memang enak sekali mengatakan mengucap syukur. Tapi waktu kita mengalami penderitaan, waktu kita mengalami tekanan, bisakah kita bersyukur? Bisakah kita bersyukur? Itu Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Bersyukur kita waktu keadaan tidak baik. Amin. 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 Gitu ya. Amin. Saudara-saudaraku, kita kan seringkali kita pakai perasaan kita pakai keadaan situasi untuk melemahkan kita. Itu seringkali memang. Tapi saudara-saudara, hari ini ada satu cerita ya, satu keluarga, rumahnya berjendela kaca. Jadi kamarnya berjendela kaca. Orang sebelahnya jemuran, ada jemurannya. Jadi seringkali mamaknya bilang, si istri bilang, tengok itu. Umpamanya lah ya, Mamak si Desi lah kita bikin. Mamak si Desi itu jemur kain dia kotor-kotor. Katanya. Tengok itu nyuci dia masih kotor pun kainnya udah dijemurnya. Kata Mamak si Desi. Diam bapak si Desi. Besoknya lagi. Tengok itu. Tengok itu. Siapa tadi ku bilang yang jemur kain? Mamak si Desi apa si Mamak si Desi yang Oh, Mamak Desi yang jemur kain. Sekarang Mamak Leri kita bikin. Mamak Leri yang jungut di rumah. Tengok ini itu Leri. Tengok Mamak si Desi itu. Jemurnya kainnya masih kotor. Oh iya mak, kata si Leri. Besok lagi, kotor lagi kainnya itu, udah dijemurnya. Tanya, kata Mama si Desi. Mama si Leri. Jadi dalam hati si Leri. Ya, dalam hati si Leri. Aduh, jendelaku ininya yang kotor. Lihat mamaku itulah kain orang itu kotor. Besoknya dilapnya kacanya. Kan gitu baru udah bersih nyuci. Yang belum dilapnya kaca kita mama, kata si Leri. Yang belum dilapnya kaca kita. Seringkali kita hidup ini gitu. Kaca kita yang gak dilap. Orang lain kita bilang kotor kainnya. Betul apa enggak? Bagaimana kaca jendela kita semua? Udah bersih? Seringkali itu masalah saudara-saudara. Seringkali itu masalah. Kita pikir orang lain selalu yang tidak beres. Jendela kitanya yang kotor. Jendela kita yang kotor. Itu makanya. Tapi bagaimanapun saudara-saudara, kalau kita bersandar, mengharapkan Tuhan, mengucap syukur. Kalau kita tahu mengucap syukur, enggak sempat kita melihat kain orang kotor. Betul apa enggak? Kalau kita tahu mengucap syukur, enggak sempat kita menceritakan orang lain. Enggak sempat kita. Kalau kita lihat orang yang tidak baik, kita berdoa, ya kita berdoa Tuhan tolong dia. Saudara-saudara, hari ini jadilah kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, ya. Jadilah kita menjadi orang percaya dalam bulan Natal ini. Mari tunjukkan saudara-saudara, mari tunjukkan. Jangan lagi kita lihat kekurangan orang lain. Kalau kita lihat kekurangan orang lain, jendela kita yang tidak beres.
Bilang dulu sama kawan dong, golak di jendela dong. Ya, nggak ada orang yang tidak beres. Nggak ada orang yang tidak beres. Semuanya beres karena semuanya anak-anak Tuhan. Ya jangan lagi lihat kekurangan orang lain. Kalau ngelihat kekurangan orang lain itu, saudara-saudara, capek kali kita hidup. Capek kali kita hidup. Tapi kata orang Karo, berbagai kepe. Oh, bagai kepe kam. Bagai kepe kam, mari. Bagai kepe kam. Kalau bahasa Tapanuli apa itu bagai kepe kam? Oh, nasongoni do hope. Pas ya itu? Pas. Songoni do hope. Ya. Kalau kita cakapkan orang lain, tahu kamu? Kalau kita ceritakan kekurangan orang lain, itu tandanya nggak bersyukur. Kalau masih sempat kita ceritakan kekurangan orang lain, itu namanya orang tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur tidak diberkati. Ya, kan? Firman Tuhan tadi bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, hari ini saudara-saudara, marilah kita belajar lebih hari, lebih berkenan kepada Tuhan. Orang percaya kita anak-anak Allah, diberi kuasa menjadi anak Allah. Kenapa motor besar, ya besar, truk besar, kalau di stop polisi, polisinya biarpun kecil, dia akan berhenti, ya kan? Karena diberi kuasa kepada polisi untuk memeriksa, ya diberi kuasa. Saudara dan saya pun diberi kuasa untuk mengalahkan siasat iblis. Amin. Berdoa untuk orang sakit, Tuhan beri kuasa kepada kita. Jadi jangan sepelekan, saudara-saudara, jangan sepelekan. Kegiatan kita, pekerjaan kita melakukan kehendak Tuhan. Enggak menceritakan kekurangan orang lain. Enggak menceritakan kelemahan orang lain. Apalagi kalau ada teman kita jatuh, kalau ada teman kita melakukan jahat, kedapatan. Aduh, senang kali orang menceritakan. Enggak tahu kau, gini, enggak tahu kau, gini, enggak tahu kau. Coba kalau yang begitu, tutup aja kuping kita. Kalau bukan membangun, oh ya udah, jangan lagi cerita. Kalau udah kamu dengar, jangan lagi ceritakan sama orang lain. Oh iya begitu rupanya. Saudara-saudara, jadilah kita menjadi anak Allah yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Ya, melakukan firman Tuhan. Melakukan kebenaran, saudara-saudara. Karena kita, pekerjaan kita melakukan kehendak Tuhan. Waktu hari Minggu yang lewat kita sudah dengarkan firman Tuhan. Soal kebutuhan, soal keperluan kita. Itu Tuhan sudah tahu semua. Tuhan sudah tahu. Ya, Tuhan sudah tahu. Ku ingat dulu ya, waktu aku sekolah Alkitab dulu, masih anak gadis aku. Guru kami bilang, karena mamaku dulu ya masih perlu kali dibantu. Aku nomor 3. Jadi adik-adikku 5 lagi. Masih kecil-kecil, mamaku orang susah. Waktu aku sekolah Alkitab, waktu guru bilang, mana kalian lebih percaya Tuhan menolong orang tuamu daripada engkau menolong orang tuamu ke kampung, katanya.
aku berapalah tenagaku membantu orang tuaku. Tapi kalau Tuhan yang membantu, ku ambil tekad itu saudara-saudara. Ku ambil satu keputusan, aku tidak pulang ke rumah mamaku, tapi aku pulang melayani Tuhan. Aku praktek saudara-saudara. Aku menjadi hamba Tuhan. Praktek itu saudara-saudara tidak enak. Praktek itu tidak enak. Aduh, bayangin. Semuanya mesti dikerjakan. Kena marah lagi. Tapi semuanya itu kulakukan. Aku percaya Tuhan yang menolong orang tuaku. Kalau bapakku bilang, pulang saja kam nakku. Jainda gia mengajar sekolah minggu ngekam. Nun minuis melketai krina. Karena pulang aku satu hari waktu itu ya. Pulang aku satu hari dari sekolah untuk mengambil pakaian adat. Jadi nun min melket nakrina baju agia gindoin aku. Karena aku tanya, aku praktek apa pulang aku pak? Aku bilang, pulang aja nakku ye. Di sekelompok kain kotor masih direndam, sekelompok kain yang belum kering, sekelompok kain yang tidak digosok. Tengok mini itu nakku, katanya. Dalam hatiku, bakbik juga. Oh iya ya, kalau di Brastagi pun aku, guru sekolah minggu kok ku bantunya. Mulai berperang saudara-saudara, mulai perang dalam hati ini. Tapi ku dengar firman Tuhan, mana kam lebih percaya Tuhan menolong orang tuandu daripada kam menolong orang tuandu. Waktu itu kudu, oh Tuhan, Engkau lebih dahsyat, Engkau lebih ajaib menolong orang tuaku. Benar saudara-saudara, waktu saya praktek, begitu besar pertolongan Tuhan ya. Luar biasa berkat yang diterima orang tuaku. Jadi mulai dari situ saudara-saudara, aku belajar selalu, oh jauh Tuhan lebih kuat menolong daripada aku menolong. Jadi imani saudara-saudara, imani. Sekarang kulihat jemaat Logedek ini udah nggak lagi sibuk ngurus barang. Nggak. Kenapa kamu nggak gereja? Muat barang tante. Sekarang nggak ada lagi kulihat. Nggak ada kan? Oi. Masih ada. Dulu sering kali, kenapa kamu gereja ngambil barang aku tante? Hari pajak. Saudara-saudara, kita bilang kita orang percaya. Kita bilang kita orang percaya. Tahu-tahu, lebih dulu kita dulukannya barang kita daripada beribadah kepada Tuhan. Saudara, di dalam Tuhan semua ada ukurannya. Amin. Semuanya Tuhan lihat itu semuanya. Saudara-saudara, tapi seringkali kita dibutakan iblis. Kita nggak percaya, ya nggak yakin kita. Labo karyaku sampati Tuhan. Coba min, lakukan. Sampati Tuhan ngekaryaku. Dibantu Tuhannya nanti aku. Pasti dibantu. Jadi hari ini, marilah kita menjadi anak Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku apa yang Tuhan mau. Saudara, ayat yang terakhir coba kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 28 ya. Roma 8 ayat 28. Ya, kita baca bersama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi
Kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ya, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Jadi hari ini saudara-saudara, mungkin ada yang kita tidak seperti kita mau, tapi yakinilah akan mendatangkan kebaikan. Amin. Belajar kita saudara-saudara, bahwa kita sudah dikaruniai, kita sudah dianugerahi, kita sudah diberi kuasa menjadi anak Allah. Jadi jangan lagi kamu takut kalau ada orang sakit, doakan. Kalau ada orang sakit, kalau ada kawandu berbicara, dia susah, ingat terus dalam hatimu, hidupku ini anak Allah. Aku sudah dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Kuceritakanlah firman Tuhan kepada saudaraku ini. Tuhan yang bekerja, ya. Tuhan yang bekerja sehingga teman nanti bisa terhibur. Sebab kalau kita sadar, aku sudah diberi kuasa menjadi anak Allah, Tuhan tidak permalukan, saudara-saudara. Tuhan tidak permalukan. Tuhan selalu bela, Tuhan selalu tolong. Kalau sebentar lagi saudara-saudara kita akan terima tubuh dan darah Tuhan ini. Ingat, penyakit apapun yang saudara derita, itu sudah Yesus tanggung semuanya. Bilur-bilur Yesus kan dipukuli, dicambuk. Saudara-saudara, bekas pukulan itu, bilur Yesus itu menyembuhkan penyakit kita. Saudara pernah terantuk biru, sampai biru pernah? Tersenggol, sakit. Ini sudah biru dipukul lagi, berdarah saudara-saudara, dicambuk sampai habis. Itu semuanya untuk saya dan untuk saudara. Supaya kita memiliki, supaya kita benar-benar meyakini, menyadari bahwa Yesus mati untuk kita. Kita sangat berharga. Saudara-saudara, pakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Jangan biarkan iblis berbisik. Gak mungkin. Itu bisikan iblis. Itu selalu iblis tanam di dalam hati kita. Supaya kita goyah. Supaya kita tidak yakin. Dimanapun kita berada, ada Tuhan yang menolong kita.